Assalamualaikum teman aslam, jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD hipnotis. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga kabar kalian dengan keadaan yang semakin membaik, terlepas dari lingkaran gangguan asam lambung GERD hipnotis. Oke, seperti biasa ya teman-teman ya. Di season kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar. Seperti apa pertanyaan dan gimana pembahasannya? Simak videonya sampai selesai. Jangan di skip agar kalian mengerti, agar kalian paham. Kalau misalkan kalian mengerti dan paham, insya Allah teman-temannya kalian akan bisa lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung GERD hipnotis. Karena untuk gangguan asam lambung GERD hipnotis ini butuh pemahaman teman-temannya, butuh pengertian. Kalau misalkan kalian mengerti, kalian paham, insya Allah kalian bisa menanganinya lebih mudah gitu teman-teman. Dan buat kalian yang baru bergabung, seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD hipnotis, alangkah lebih baik kalian itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya. Karena saya itu sudah banyak sekali upload video sharing tentang seputaran gangguan asam lambung GERD hipnotis dari berbagai macam sensasi. Dan gimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, videonya sudah ada teman-teman. Kalian silahkan simak saja video-video saya, dipahami teman-temannya, lalu diterapkan metode-metode yang sudah saya sampaikan di video-video saya teman-teman ya, supaya kalian lebih mengerti, lebih paham gitu teman-temannya tentang seputaran gangguan asam GERD hipnotis yang sedang kalian rasakan saat ini. Ya minimal teman-teman ya, video saya ini bisa menjadi patokan, panduan, ataupun hanya sekedar menemani kalian yang belum membaik dari gangguan GERD hipnotis ini teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, ini waktunya udah sore banget ya. Sebelum saya mulai dengan pembahasannya, perlu digarisbawahi teman-temannya, di sini saya itu sharing tentang sensasi-sensasi gangguan asam lambung GERD hipnotis ini sesuai dengan pengalaman pribadi saya teman-teman ya. Sekali lagi, saya itu bukan dokter, bukan tenaga medis, bukan ahli obat, bukan ahli herbal teman-teman ya. Di sini saya hanya sharing saja teman-teman ya, supaya kalian lebih mengerti, lebih paham ya tentang sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan gitu teman-teman ya. Karena gangguan asam lambung GERD hipnotis ini sensasinya banyak sekali teman-teman ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu ada aja sensasinya. Jadi saya sharing di sini supaya teman-teman itu paham ya, teman-teman itu ngerti, oh berarti Bang Adim juga ngalamin sensasi ini gitu ya. Bang Adim juga ngalamin sensasi itu, karena kalau misalkan kitanya sudah ada yang ngasih tahu, ada yang ngasih pemahaman gitu teman-teman ya, bahwa sensasi asam lambung ini banyak gitu teman-teman ya. Jadi lebih tenang gitu teman-temannya, nggak terlalu cemas, nggak terlalu was-was gitu teman-teman. Balik lagi ke pembahasannya. Di sini saya akan bahas tentang seputaran THT teman-teman ya, karena banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan sensasi di bagian THT. THT itu adalah yang pertama di bagian telinga, hidung dan tenggorokan gitu teman-teman ya. Perlu digarisbawahi, ini hanya sharing, sekedar sharing selama saya terkena gangguan asam GERD hipnotis gitu teman-teman ya. Buat teman-teman yang merasakan keluhan ya gangguan THT ataupun telinga, hidung, tenggorokan, baiknya teman-teman ya, yang pertama yang harus kalian lakukan itu memeriksakan dulu ya teman-temannya, memeriksakan diri dulu kalian gitu, ke dokter ya, supaya tepat penanganannya, jelas gitu teman-teman ya. Dan di sini saya hanya sharing saja ya teman-teman ya, sharing sepengalaman saya saat terkena gangguan asam GERD hipnotis. Karena sering banget yang nanya, Bang ngalamin sensasi di bagian telinga ya, yang pertama ya teman-teman ya. Biasanya ya, ini pengalaman saya teman-teman ya, untuk orang yang mengalami gangguan asam GERD hipnotis, saya sering sekali mengalami di bagian telinga itu sering bergemuruh ya teman-temannya, sering berdenging ya. Terus juga ada kalanya juga sakit teman-temannya. Nah, waktu itu saya nggak pernah teman-temannya, saya nggak pernah ke THT ya. Kenapa saya nggak pernah ya? Karena saya sudah memahami. Karena saya juga pernah sharing dengan orang lain, senior saya anggapnya gitu teman-teman ya. Saya juga pernah ada mentor, saya sharing dengan beliau bahwa ini ternyata salah satu bagian sensasi dari asam lambung GERD hipnotis gitu teman-teman. Maka dari itu saya memahaminya, saya menerapkan metodenya, saya nggak ke THT gitu teman-teman ya. Nah, di sini saya akan sharing juga buat sama kalian gitu teman-teman ya, sama teman-teman yang sedang mengalami sensasi-sensasi gangguan asam lambung GERD hipnotis, pengalaman pribadi saya dan sepengalaman mentor saya dulu gitu teman-teman ya. Oke, untuk di bagian telinga ya teman-teman, saya juga dulu pernah mengalami sensasi di bagian telinga, dan ternyata
Bagi orang yang terkena gangguan asam, GERD anxiety rheumatis itu sensasi di bagian telinga itu mungkin saja teman-temannya karena kitanya terlalu stres ya teman-temannya, terlalu stres, dan ketika stres itu seluruh anggota tubuh kita ya teman-temannya, syaraf-syarafnya mungkin teman-temannya itu menegang, teman-teman otot-ototnya menegang, alhasil itu ada penegangan, dan kalau misalkan ada penegangan itu aliran darah, aliran oksigen teman-temannya ke bagian kepala itu agak kurang lancar gitu teman-teman. Alhasil biasanya ada sensasi di bagian telinganya, biasanya gemuruh ataupun juga berdenging gitu teman-temannya, ataupun sakit gitu teman-temannya. Dan kalau misalkan kalian sudah dicek nih ke THT dan masih ada sensasinya, jadi ya kalian pahami saja berarti sensasinya ini dari efek stres, karena stres itu juga banyak pengaruhnya teman-temannya. Ini pengalaman saya gitu teman-temannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety rheumatis itu cenderung jarang sekali bergerak teman-temannya, jarang sekali aktivitas ya teman-teman. Ini pengalaman saya selama terkena gangguan asam GERD anxiety rheumatis 1 tahun, saya itu hampir kegiatan saya cuma rebahan, tiduran gitu teman-teman ya. Terus cuma duduk, jarang berjemur, jarang jalan-jalan ya, jalan kaki gitu teman-temannya. Nah itu juga bisa berpengaruh ke aliran darah ataupun aliran oksigen kita kurang lancar gitu teman-teman. Jadi metabolisme tubuh kita itu kurang stabil ya teman-temannya. Mungkin saja seperti itu gitu teman-temannya. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena ketika saya melakukan berjemur, terus juga melakukan jalan kaki gitu teman-teman tiap pagi sambil berjemur, itu lambat laun teman-teman ya, itu sensasi di bagian telinga itu juga hilang dengan sendirinya gitu teman-teman. Terus saya juga kendalikan stresnya, dan karena kalau misalkan kita itu sering jalan-jalan ya, jalan kaki, sering berjemur, itu pemikiran sedikit demi sedikit itu teralihkan teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan jalan-jalannya ke tempat yang agak bagus ya, pemandangan hijau, pemandangan yang luas gitu teman-teman ya. Itu pemikiran-pemikiran negatif itu tergantikan dengan penglihatan yang bagus, yang indah gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya seperti itu untuk di bagian telinga gitu teman-teman ya. Berarti ya itu penyebabnya mungkin dari aliran darah, karena kalian itu terlalu stres jadi kurang lancar ya, otot kalian itu menegang, jadi aliran darah, aliran oksigen di tubuh kalian itu mungkin kurang lancar. Dan pengaruh juga biasanya teman-temannya kalau misalkan kalian mengalami telinga berdenging, biasanya di sini juga ini tegang nih teman-teman ya, di bagian otot leher, tengkuk itu tegang. Kalau misalkan bagian leher, tengkuk juga tegang di sini, biasanya itu berpengaruh juga ke bagian telinga gitu teman-temannya. Pengalaman saya seperti itu teman-temannya saat terkena gangguan asam GERD anxiety rheumatis. Jadi penanganannya kalau misalkan efek dari stres ya sudah, jangan terlalu stres teman-temannya, jangan terlalu memikirkan tentang sensasi-sensasi yang sedang kalian rasakan. Kalau misalkan kalian sudah dicek ke dokter dan hanya dinyatakan tidak ada penyakit yang berbahaya, ya udah teman-teman, jangan banyak mikir kemana-mana gitu ya. Oke, terus juga di bagian hidung ya teman-teman. Ini juga sensasi di bagian hidung sering sekali dipertanyakan oleh orang-orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety rheumatis. Jadi sering pengalaman saya pribadi teman-temannya, saat terkena gangguan asam GERD anxiety rheumatis, hidung itu sering tersumbat teman-temannya. Kita nggak flu, tersumbat ya teman-teman. Jadi dinyatakan flu tapi nggak ada ingusnya gitu teman-temannya. Kalau misalkan orang yang terkena virus flu gitu teman-teman, influenza itu kan biasanya mengeluarkan ingus gitu teman-temannya di hidungnya. Tetapi saat terkena gangguan asam GERD anxiety rheumatis, pengalaman pribadi saya itu sering sekali hidungnya tersumbat tetapi tidak ada ingusnya gitu teman-temannya. Itu kadang bagi orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety rheumatis itu terkadang membingungkan teman-temannya, dan terkadang itu dipikirkan dengan berlebihan gitu teman-temannya. Nah untuk pengalaman saya teman-temannya, kenapa orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety rheumatis itu sering sekali hidungnya tersumbat, biasanya teman-temannya itu efek panas dalam teman-temannya. Karena orang yang terkena gangguan asam GERD anxiety rheumatis itu cenderung mengalami panas dalam, karena asam dengan panas dalam itu kaitannya sangat erat teman-temannya. Kalau misalkan orang lain deh ya teman-temannya, itu biasanya sering sariawan, juga sering sakit tenggorokan gitu teman-teman. Nah itu biasanya terganggu tuh aslamnya gitu teman-temannya, biasanya seperti itu. Dan saya juga sering flashback ke zaman dulu sebelum saya belum terkena asam GERD anxiety gitu teman-teman. Saya juga dulu sebenarnya pernah teman-temannya mengalami yang namanya hidung tersumbat gitu teman-temannya, walaupun nggak flu gitu teman-temannya. Apalagi kalau misalkan suhunya dingin gitu teman-temannya, itu biasanya, ini pengalaman saya dulu juga teman-temannya, itu sering tersumbat. Dan sekarang saya selalu memahami ke sana teman-temannya. Dulu juga saya sering tuh hidung tersumbat kalau misalkan, apalagi kalau misalkan cuacanya dingin gitu teman-teman. Dan sampai sekarang saya masih mengalaminya loh teman-teman ya.
Kalau misalkan cuacanya dingin gitu teman-temannya, terus habis hujan, apalagi habis hujan-hujanan gitu teman-teman, itu saya sering juga mengalami hidung tersumbat. Tapi saya udah enjoy aja, nggak apa-apa teman-teman. Karena saya sudah memahami ke sana, oh berarti ini ya efek cuaca dingin. Karena biasanya saya dulu juga memang seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan dengan berlebihan. Kalau misalkan kalian pikirkan dengan berlebihan, kalian nih kurang pemahaman gitu teman-teman. Kalian itu selalu gagal paham gitu ya, selalu menakutkan apa yang terjadi gitu, walaupun itu hal kecil ataupun hal yang seharusnya wajar dan normal gitu teman-teman ya. Itu biasanya orang yang terkena gangguan asam dan anxiety hipnotis itu selalu berpikirnya terlalu jauh, diurai dengan jauh gitu teman-teman. Waduh, ini jangan-jangan nih tanda-tanda mau M nih, ini jangan-jangan hidung mau mampet, saya nggak bisa napas, nanti kalau nggak bisa napas terus M gitu teman-teman. Biasanya pikirannya seperti itu saya dulu teman-teman ya, sebelum saya memahami tentang sensasi-sensasi yang seperti hidung mampet gitu teman-temannya. Itu saya dulu pikirannya ke sana teman-temannya, pikirannya itu waduh jangan-jangan ini sudah mulai hidung itu sudah mulai nutup ya teman-temannya lubangnya, terus juga nanti saya M gitu teman-temannya. Biasanya seperti itu, pikiran saya seperti itu teman-temannya. Kalau misalkan ada sensasi, pikirannya itu pasti ujung-ujungnya M ya teman-teman. Jadi pikirnya waduh jangan-jangan ini tanda-tanda mau M nih gitu teman-teman. Selalu saya berpikir seperti itu gitu ya. Dan buat teman-teman jangan khawatir teman-temannya, kalau misalkan kalian itu mengalami sensasi hidung sering tersumbat walaupun tidak flu, nggak apa-apa teman-teman ya. Biasanya itu efek panas dalam teman-teman. Jadi simpelnya gitu teman-temannya, mungkin saja ada peruaman di bagian hidungnya karena panas dalam gitu teman-teman ya. Dan ketika ada ruam itu biasanya ada lendirnya teman-temannya. Ruam dimanapun pasti ada lendirnya teman-temannya. Luka ataupun ruam dimanapun pasti ada lendirnya. Karena lendir ini yang ada itu biasanya sel kebaikan teman-teman, sel kebaikan tubuh kita yang sedang memperbaiki sel tubuh kita yang rusak. Contohnya aja, kalau misalkan teman-teman jarinya tangannya tergores gitu teman-teman, pasti itu ada lendir-lendir putih gitu teman-teman ya, ataupun seperti kristal putih di bagian lukanya. Nah kadang itu kan lengket gitu teman-teman ya. Nah itu adalah sel kebaikan tubuh kita teman-teman ya. Saya bilangnya itu sel kebaikan tubuh kita, entah bahasa kedokterannya apa, tetapi saya memahaminya itu adalah sel kebaikan tubuh kita yang sedang memperbaiki jaringan tubuh kita yang rusak gitu teman-teman. Jadi dimanapun tubuh kita itu mengalami ruam ataupun luka gitu teman-teman, ataupun apa kerusakan gitu teman-teman ya, itu akan diperbaiki dengan sel kebaikan tubuh kita ya, termasuk di bagian hidung ya. Karena gini ya teman-teman ya, itu kalau misalkan hidung kita tersumbat, itu kita apa ya, kalau bahasa Sunda itu dising-sringkeun ya itu nggak keluar ingus teman-teman ya. Beda kalau misalkan lagi flu, itu pasti keluar ingus teman-teman. Tetapi saat orang yang terkena gangguan asam dan anxiety hipnotis mengalami panas dalam yang sangat tinggi, itu biasanya kita nyingsing juga nggak keluar ingus gitu ya. Oke, terus bagian tenggorokan ya, di bagian tenggorokan juga sama teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam dan anxiety hipnotis ini sering mengalami yang namanya rasa mengganjal, terus ada lendirnya di bagian tenggorokan, tetapi susah sekali mengeluarkan lendirnya teman-temannya gitu. Dan sampai sekarang juga saya suka mengalami seperti itu. Kalau misalkan saya makan gorengan yang berlebihan, terus juga kurang minum teman-temannya, itu saya juga sering mengalami hal seperti itu. Tetapi ya saya udah enjoy aja teman-temannya, karena pikiran saya itu sudah bisa menerima teman-temannya, karena hal sepele gitu. Jadi saya itu sudah pikirannya sudah terbuka ya, sudah menerima. Jadi ini hal sepele, nggak usah saya pikirkan dengan berlebihan, karena hal seperti ini nggak akan membuat saya mati gitu teman-temannya. Intinya ke sana gitu teman-temannya. Jadi jangan terlalu dipikirkan berlebihan. Kalian itu hanya terkena anxiety aja teman-temannya. Pikiran kaliannya selalu melayang-layang ataupun terpeling kemana-mana gitu teman-temannya. Ini ya teman-temannya, sensasi apa namanya sering mengganjal di bagian tenggorokan itu bukan hanya orang yang terkena gangguan asam aja teman-temannya. Banyak orang lain teman-temannya yang mengalami sensasi seperti itu. Keluarga saya ada ya, ada juga teman-teman saya juga ada, tetangga saya juga ada, karena saya sering dengerin kalau mereka itu kan gitu. Itu kan sama aja teman-teman ya. Itu biasanya ada yang nggak nyaman di bagian tenggorokan sini teman-teman, dan itu hal yang sepele. Menurut saya itu ganteng ya, gangguan tenggorokan yang wajar teman-teman ya. Biasanya kalau iklan di TV teman-temannya, kamu ganteng, minum strepsil gitu, makan strepsil. Nah seperti itu teman-teman. Biasanya saya itu suka makan permen gitu. Permennya apa aja bebas ya. Kalau misalkan tadi ya saya terlanjur nyebutin ya, walaupun gak di endorse nggak apa-apa deh, semoga aja laku ya. Gitu teman-teman. Jadi kalian juga bisa pakai strepsil ataupun permen yang lain, bebas deh ya teman-teman, buat ngurangin sensasi
rasa mengganjal di bagian tenggorokannya gitu teman-teman. Dan juga sering aja rutin minum air hangat pelan-pelan teman-teman ya, nanti juga hilang dengan sendirinya gitu teman-teman. Jadi itu hal yang wajar dan sepele sebenarnya teman-teman ya. Gangguan tenggorokan itu sebenarnya wajar gitu ya. Ya apalagi kalau misalkan orang yang terkena gangguan asam dan anxiety psoriasis gitu teman-teman, yang cenderung sering panas dalam gitu teman-teman. Jadi wajar aja teman-teman, menurut saya jangan terlalu dipikirkan. Karena kalau misalkan saya lihat DM, bang gimana nih cara nanganin ini kenapa nih tenggorokan saya kok begini, jangan-jangan ini tanda-tandanya saya itu kanker tenggorokan, jangan-jangan ini tandanya ada apa di tenggorokan, jangan-jangan saya ini tandanya mau biasanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi banyak banget teman-teman yang yang DM-nya yang terlalu didramatisir menurut saya teman-teman, padahal itu hal yang wajar dan normal saja. Karena menurut saya hanya pikiran kaliannya aja yang belum bisa menerima dan belum bisa terbuka gitu teman-teman ya, yang belum bisa menerima aja sih menurut saya teman-teman ya. Ya kalian belum bisa menganggap semuanya hal yang wajar, sebenarnya ya harusnya anggap aja yang wajar gitu teman-teman. Biasanya orang yang terkena gangguan asam dan anxiety psikomatis, menurut pengalaman saya pribadi, tidak bisa berpikir dengan wajar gitu teman-teman ya. Selalu hal sekecil apapun selalu dipikirkan dengan berlebihan gitu teman-teman, selalu dikait-kaitkan dengan penyakit yang berbahaya, dengan tanda-tanda kematian gitu teman-teman. Padahal ya sebenarnya kalau misalkan kita berpikir secara wajar dan kita selalu flashback ke kejadian kita masih parah gitu teman-teman ya, sampai detik ini kita tuh masih baik-baik saja dan sensasi yang kita rasakan itu semakin berkurang sebenarnya gitu teman-teman ya. Oke ya, jadi untuk penanganannya sebenarnya kalian simpel aja ya, pahami saja ya teman-teman kondisi kalian. Kalau misalkan kalian sudah dicek ke dokter tentang THT ya, ada kan dokter THT gitu teman-teman, bagian THT. Kalian cek aja ke dokter, dan kalau misalkan sudah dicek dan baik-baik saja, terus juga sensasinya masih ada ya, kalian yang dipahami aja, jangan terlalu dikhawatirkan teman-temannya, nanti bisa hilang dengan sendirinya, berkuranglah sensasinya gitu teman-teman. Karena saya juga mengalaminya teman-temannya hilang gitu adanya sensasi, hadirnya sensasinya itu ketika saya kurang minum, terus kebanyakan makanan gorengan, terus juga terlalu stres gitu teman-temannya, pasti ada sensasinya gitu, seperti telinga berdenging itu ketika saya banyak pikiran teman-temannya. Tetapi untuk sekarang ini pikirannya itu bukan tentang penyakit teman-teman, jadi pikirannya untuk sekarang itu gimana kegiatan nanti gitu teman-teman, ataupun mikir ya tentang kehidupan lah gitu teman-temannya. Wajar ya, karena manusia itu nggak bisa lepas dari yang namanya beban pikiran gitu teman-temannya. Tapi untuk saat ini orang yang terkena gangguan asam dan anxiety psoriasis, saya pribadi teman-temannya, kalau sekarang itu pikirannya udah nggak tentang penyakit lagi gitu teman-temannya. Beda dulu kalau misalkan belum sembuh dari gangguan asam dan anxiety psoriasis, itu pikirannya tentang penderitaan, tentang penyakit gitu teman-teman. Untuk sekarang ya bebas aja teman-temannya, jadi mikirnya nggak tentang penyakit sekarang ya. Oke ya teman-temannya, ini waktunya tinggal 10 menit lagi menuju maghrib teman-temannya. Saya bahas satu pertanyaan lagi deh ya, ini tentang THT sudah kelar ya teman-temannya. Jadi kalian itu penanganannya enjoy aja teman-temannya, jadi tetap konsisten aja menjaga pola makannya ya teman-temannya, jangan terlalu berlebihan memakan makanan pantrangan gitu teman-temannya. Terus juga rutin minum air hangat minimal 8 gelas setiap hari, sering olahraga ya teman-temannya, olahraganya yang ringan-ringan aja teman-temannya, jalan kaki gitu teman-temannya, itu udah cukup ya teman-temannya untuk orang yang terkena gangguan asam. Terus juga berjemur ya teman-teman, sering berjemur agar aliran darah, oksigen kalian itu lancar ya teman-temannya. Oke, itu aja teman-temannya. Selebihnya ya kalian hiburan aja, sering hiburan supaya tidak terlalu sering mengingat tentang sensasi dan penyakit yang berbahaya gitu teman-temannya. Kalau misalkan kalian sudah dicek ke dokter dan dinyatakan baik-baik saja, nggak ada gangguan yang berbahaya, udah enjoy aja teman-teman, nikmati hidup kalian, nikmati hari-hari kalian gitu teman-temannya. Lakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan, jangan terlalu sering diam di rumah teman-temannya, jangan terlalu sering menyendiri, jangan terlalu sering di dalam kamar gitu teman-temannya. Oke, lanjut ya, mumpung masih ada waktunya. Bang, pernah gak ngalamin sensasi mudah lapar? Pernah, sering teman-teman ya. Apalagi waktu di kondisi 75% ke bawah, itu sering banget lapar teman-teman ya. Terus apa yang harus dilakukan ya? Kalau lapar makan aja teman-teman ya, jangan dipikirkan berlebihan gitu teman-teman ya. Simpel aja sih sebenarnya, kalau misalkan lapar ya kita makan, kita ngemil gitu teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu teman-teman ya. Dulu saya masih di parah-parahnya, itu masih di bawah 75%.
itu saya sering makan, dan makan saya itu waktu itu sampai 7 kali teman-teman ya. Makan itu sehari sampai 7 kali gitu teman-teman. Dan polanya juga tidak terpola teman-teman ya. Selama saya lapar saya makan aja gitu teman-teman ya. Jadi dulu itu tidak terpola gitu ya. Jadi yang berpola itu kan makan yang normal ya. Biasanya kan sehari 3 kali. Sarapan jam 7 ya teman-teman, terus juga jam 12, terus juga jam 7 lagi gitu teman-teman. Itu yang terpola ya. Tetapi waktu itu, waktu saya masih parah-parahnya, itu makan saya tidak terpola teman-teman ya. Itu makan itu setiap kali saya lapar itu pasti makan, cuman dulu itu makannya nggak banyak tapi sedikit ya teman-teman. Itu dulu itu makan saya paling cuma 5 sendok gitu teman-teman, terus udah kenyang, udah begah gitu teman-teman ya. Maka dari itu makanya dulu saya nggak bisa banyak makannya, dan itu dulu makanya saya sedikit-sedikit tapi sering gitu teman-teman ya. Diselingi juga dengan cemilan-cemilan gitu teman-teman ya. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mengalami sering lapar ya makan aja gitu teman-teman. Jangan banyak mikir, yang penting makannya tetap dijaga ya. Hindari makanan-makanan yang bisa memicu asam lambung gitu teman-teman ya. Itu ya, jangan pedas, santan itu hindari dulu. Terus minyak berlebih itu dihindari dulu gitu teman-teman. Kalian ngertilah sendiri ya teman-teman ya, makanan-makanan yang mana yang bisa memicu asam lambung, gut anxiety gitu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini udah maghrib, udah azan. Saya akhiri dulu videonya, nanti saya sambung lagi di lain waktu teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, saya doakan buat teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, gut anxiety, semoga kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Semoga keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi teman-teman ya, dari emosinya, bahagianya, keceriaannya, semoga cepat kembali lagi teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman doakan juga saya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar tetap bisa menemani kalian yang belum membaik dari gangguan asam lambung, gut anxiety. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.